Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ramadanto Sepu SKM, MKes PhD sebagai dosen pengampu mata kuliah Current Issue. Perkenalkan, nama saya Selvi Sapitri dengan NIM J1A122071. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai jurnal yang telah saya ambil dengan judul Dampak Komunikasi Perubahan Perilaku Terhadap Pengetahuan dan Perilaku Terkait Gerakan Hidup Sehat di Kalangan Remaja, sebuah studi metode campuran. Langsung saja latar belakang dari jurnal ini, di mana status kesehatan remaja dan masyarakat pada umumnya dipengaruhi oleh gaya hidup dan kebiasaan jangka panjang, perilaku kesehatan yang buruk, pola makan yang tidak seimbang, dan gaya hidup yang buruk akan berdampak pada timbulnya penyakit akibat gaya hidup dan timbulnya penyakit tidak menular lebih dini, seperti penanda resiko penyakit kardiovaskular, hipertensi, dan stroke. Survei kesehatan dasar yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa aktivitas fisik penduduk usia di atas 10 tahun sebesar 67%, sedangkan konsumsi buah dan sayur kurang 5 porsi sehari mencapai 93% menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018. Selanjutnya, gerakan hidup sehat merupakan gerakan yang mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan menghentikan kebiasaan serta perilaku yang merugikan guna membangun budaya hidup sehat. Gerakan hidup sehat diupayakan melalui 6 pilar. Yang pertama, peningkatan aktivitas fisik. Kedua, peningkatan perilaku hidup sehat. Ketiga, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Keempat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini. Selanjutnya itu peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan edukasi hidup sehat. Promosi kesehatan untuk mendukung implementasinya melalui literasi dan edukasi telah banyak dilakukan. Banyak upaya untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan khususnya melalui penerapan strategi BCC. Komunikasi perubahan perilaku atau BCC ini merupakan teknik komunikasi kesehatan yang tervalidasi untuk mempengaruhi perubahan pengetahuan dan perilaku. BCC dapat mengambil berbagai bentuk untuk mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat dengan fokus pada bagaimana komunikasi dapat mendorong perilaku kesehatan yang positif untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit. Kemudian metode dari jurnal ini di mana penelitian ini merupakan penelitian dengan metode campuran. Desain penelitian ini menggunakan single group pre-post test dilakukan di Yogyakarta dan Jawa Tengah, Indonesia dari bulan Mei hingga Oktober 2019. Partisipan penelitian ini adalah seluruh siswa tahun pertama dari sekolah-sekolah terpilih sebanyak 713 orang. Intervensi yang dilakukan adalah strategi BCC, sedangkan outcome yang diukur adalah pengetahuan dan perilaku. Materi selanjutnya yaitu hasil. Hasil dilaporkan sesuai dengan alur studi yang ditunjukkan. Yang pertama, penilaian kebutuhan, di mana penilaian kebutuhan klien mengungkapkan adanya kebutuhan mendesak akan strategi perubahan perilaku yang secara aktif melibatkan peserta untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan remaja, seperti melewatkan sarapan, pola makan tidak seimbang, banyak makanan cepat saji dan gorengan, serta kurangnya aktivitas fisik dan rendahnya konsumsi buah dan sayur. Yang kedua yaitu merancang strategi intervensi, di mana strategi BCC ini HLM memberikan peluang bagi perubahan praktik kesehatan remaja melalui pengetahuan yang memadai, gaya hidup sehat, serta norma lingkungan dan sosial. Selain itu, intervensi pendidikan dianggap penting dalam mengatasi masalah remaja tertentu, termasuk gizi dan diet seimbang, aktivitas fisik, dan hubungan antara kesehatan dan pembelajaran. Yang ketiga yaitu karakteristik peserta, di mana sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yaitu 58,89% berdomisili di pedesaan yaitu 58,3%, ayah bekerja di sektor formal yaitu 56,4%, ibu bekerja di sektor informal yaitu 44,4%, ayah dan ibu berpendidikan sarjana yaitu 58,9% serta tamat SMA yaitu 54,3%. Yang keempat yaitu dampak intervensi pendidikan terhadap pengetahuan, gaya hidup, BMI, dan anemia.
di mana intervensi ini meningkatkan pengetahuan remaja sebanyak 30 poin dan signifikan secara statistik 0,034. Selain itu, intervensi edukasi juga meningkatkan pengetahuan remaja, gaya hidup, dan status gizi serta penurunan anemia pada remaja putri. Namun, peningkatan signifikan ditemukan pada aspek kebiasaan sarapan, konsumsi buah dan sayur, air mineral, dan penurunan konsumsi gorengan dengan Pi lebih kecil dari 0,05. Yang kelima, norma sosial atau dukungan lingkungan, di mana norma sosial atau lingkungan berupaya mempertahankan pengetahuan dan keberlangsungan program setelah intervensi. Modifikasi lingkungan dilakukan melalui metode internal dan eksternal. Dalam penelitian ini, metode internal adalah memilih sepasang duta HLM di setiap sekolah berdasarkan norma sosial, dukungan lingkungan, pertimbangan pengetahuan, gaya hidup, dan status kesehatan terbaik. Di akhir intervensi, serta deklarasi dan kampanye HLM oleh seluruh warga sekolah, baik guru, tenaga kependidikan, maupun siswa. Materi selanjutnya yaitu diskusi, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi BCC ini secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan perilaku yang meliputi sarapan pagi, konsumsi buah dan sayur, air minum, dan gorengan. Namun, perbaikan masa indeks dan anemia pada remaja tidak signifikan. Faktor yang berhubungan dengan edukasi intervensi adalah sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruangan besar yang sesuai, tidak ramai dan tidak berisik, suara yang jernih, slide yang menarik, proyektor yang baik, dan lingkungan yang kondusif secara keseluruhan. Selain itu, otak pada masa remaja sangat plastis untuk menerima rangsangan, termasuk informasi positif tentang masalah kesehatan untuk mendukung pematangan fungsi dan morfologi perkembangan. Beberapa faktor risiko yang dialami remaja menimbulkan kekhawatiran terhadap perkembangan penyakit tidak menular secara dini. Hal ini termasuk kurangnya konsumsi sayur dan buah, kurangnya aktivitas fisik, terlalu banyak duduk. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu intervensi BCC meningkatkan pengetahuan siswa tentang HLM, termasuk kebiasaan sarapan, makan buah dan sayur, konsumsi air, dan mengurangi frekuensi konsumsi gorengan. Oleh karena itu, BCC ini merupakan desain intervensi yang tepat untuk mengubah perilaku kesehatan. Selain itu, untuk meningkatkan prestasi akademik di kalangan remaja dan mengurangi kejadian penyakit tidak menular pada usia dini. Strategi BCC ini berpotensi diterapkan di lingkungan pendidikan tambahan, khususnya pada siswa yang baru yang belum pernah mendapatkan pendidikan kesehatan. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.